Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai, selamat Sore. Iya, kita sore ini. Ini sudah sore teman-teman. Apa kabar kalian semuanya? Tergantung yang nonton sih. Kalau misalkan yang nontonnya pagi, selamat pagi. Kalau yang nontonnya siang, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Iya. Tergantung ya, Bo. Kalau bisa sih keluar video langsung ditonton aja. Itu lebih bagus kayaknya. Oke. Apa kabar kamu, Mbak? Aku Apa kabar? Bagaimana jantung kamu, detaknya itu bertambah nggak setelah video kita yang pertama keluar dan biasa aja? Iya, aku malu ngeliat diriku sendiri di situ. Dan ternyata yang nonton itu kan gak hanya keluarga aku doang gitu ya, yang bangga banget sama aku, keluargaku. Ya. Tapi ternyata rekan kerja, teman-teman yang mungkin sebenarnya itu mereka apa sih nggak jelas, tapi nggak apa-apa dong. Maafkan aku ya, menambah dosa kalian semua. Iya. Kamu teman kerja gitu ya? Aku, mak gua pertama yang komen. Kalian ngomongin apa sih sebenarnya? Mamaku juga komen loh. Tapi mungkin mereka bangga sih sama kita. Iya dong. Apalagi kamu ya. Karena setelah itu kamu nggak bisa dihubungi gitu loh. Susah banget dihubunginya. Sibuk ya, Bu. Sibuk. Terima kasih ya buat kalian semua sudah mendukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan Nonton dan di-share juga. share juga videonya. Oke, ada beberapa komen yang sedikit menarik ya. Ada 2 komen ya. Iya, sebenarnya banyak sih, tapi selebihnya yang komen keluarga kita. Jadi ya yang kita anggap menarik aja ya, keluarga mah bisa lewat WhatsApp lah kali ya. Iya. Di situ yang kita lihat ada komenan apa sih Mbak kemarin yang kamu bilang? Tolong dong Kak bahas tentang toxic relationship. Lalu ada Kak LDR dong. Oke. Lalu ada lagi, gimana sih menurut kamu pernikahan itu mudah nggak sih, ribet nggak sih, gitu. Jadi mana dulu nih Mbak yang mau kita bahas? Informasi sedikit ya, yang membalas semua komenan kamu itu kalian itu ini nih. Ini adminnya nih. Bohong, guys. Kalau ada tanda lope-lopenya itu aku. Kalau ada sis bun yang unsur-unsur bercanda itu dia ya. Oke, kita bahas yang mana? Jadi ya kalau kalian komen aku bakal balas kok. Jadi komen ya yang sebanyak-banyaknya, nanti aku aktif. Dan jangan lupa follow juga ya Instagram kita ya. Ada di sini nih. Instagram kita. Oke. Jadi kita mulai dari pertanyaan dari teman-teman yang mendukung kita. Gimana sih pernikahan itu mudah atau rumit nggak sih Mbak? Aku dulu kali ya. Kalau menurut aku ya nggak ada segala sesuatu yang apapun yang kita jalanin itu mudah. Ya termasuk pernikahan pastilah rumit, nggak mungkin pernikahan mudah kan gitu. Lalu intinya sih kalau misalkan kita memutuskan sesuatu hal yang sangat penting, apalagi pernikahan itu penting banget, ya harus siap mental sih yang pertama mungkin ya. Kalau untuk alasan rezeki atau misalkan apapun itu pasti udah ada yang ngatur. Iya, Karena ngikutin gitu ya, ngalir ke aja gitu ya Mbak ya. Karena kalau kita menikah itu kan ada 2 belah pihak, ada 2 kepala gitu ya. Pastilah 2 orang itu akan mempunyai rezekinya masing-masing gitu. Dan kalau misalkan rezeki ya tadi ngalir, tapi kalau mentalnya nggak kuat atau misalkan kamu belum siap, aduh susah gitu kali ya. Kok kali sih? Kayaknya iya deh, beneran deh. Kalau menurut aku, kalau kamu mau menikah, kayak yang lu bilang tadi, lu harus siap mental sebelum lu menikah. Karena yang lu hadapi adalah kepala yang berbeda, maksudnya adalah 2 pemikiran yang berbeda. Apapun bisa menjadi pemancing untuk marahan, untuk emosi, untuk berantem gitu. Iya, tapi memang sih kalau
jangankan nikah gitu ya, pacaran aja kita berantem gitu kan, apalagi yang pernikahan gitu yang akan seumur hidup kita bersama dia gitu kan, dengan segala aib yang dia punya gitu kan. Jadi ya intinya mental memang harus siap. Jadi kamu siap menerima apapun dia. Iya. Saya terima nikahnya, saya terima jeleknya, saya terima baunya, saya terima malesnya, saya terima busuknya, semua memang harus diterima gitu. Bukan cuma penerimaan dari laki-laki, tapi dari perempuan juga seperti itu. Yang lebih banyak mengeluh itu sebenarnya kan perempuan. Yang banyak tuntutan itu sebenarnya perempuan. Jadi kamu perempuan, kalau belum siap menikah, pikirin matang-matang dulu, bawa di dalam doa gitu. Sepertiga malam ya. Ya sepertiga malam. Siapa tahu bukan elu yang bisa menyempurnakan ibadahnya. Bener nggak? Bener gak sih? Bukan dia orangnya gitu. Jangan terlalu dipaksakan masalah jodoh gitu. Iya, siapa tahu gitu kan yang udah pacaran 9 tahun tiba-tiba nikahnya sama yang cuman baru kenal sebulan 2 bulan gitu. Karena ya Tuhan itu mempertemukan jodoh kita dengan jodoh kita itu dengan cara yang unik-unik. Bisa jadi lu kayak misalnya nih jalan di mana, lu lagi jalan terus kesandung sama cowok, itu jodoh lu kan nggak tahu. Iya, siapa tahu gua nikah sama Sultan Arab kan, bukan Kuwait. Gitu. Siapapun itu bawa aja dalam doa, ya Tuhan permudah jodohku, lancarkan semuanya gitu. Siapa tahu orang yang lu doain selama ini bukan itu jodohnya, atau siapa tahu ada yang orang lain. Sampai kali loh ya kita udah doa-doa bukan dia jodohnya, astagfirullahaladzim. Tapi kalau kamu bilang seperti itu kayak, iya, maafkan aku ya Allah. Nantangin. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan ya, bukan Allah itu nggak memberi apa yang kita mau, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan gitu kan. Oke. Gue mau nanya sama lu, Mbak. Ini agak sedikit menarik sih. Lu percaya nggak sih jodoh itu yang nentuin manusia? Jodoh yang menentukan manusia? Kita sendiri yang nentuin jodoh? Enggak. Lu nggak percaya itu ya? Oke. Kenapa? Ya karena dalam agama gue bahwa jodoh, rezeki, maut itu Allah yang mengatur. Jadi sekeras apapun Mbak berusaha, sekuat apapun Mbak, senangis apapun Mbak, sampai Mbak yang istilahnya terluka berdarah-darah itu tadi, Mbak mau sejungkir balik apapun, kalau emang dia nggak jodoh Mbak nggak akan jodoh. Tetap harus belajar ilmu ikhlas ya. Iya, gitu. Jadi makanya itu tadi yang aku bilang gitu kan. Mau kamu pacaran lama, mau kamu pacaran 3 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun, nah nikah kali ya berpuluh-puluh tahun ya istilahnya gitu ya. Kita pernikahan aja ada yang namanya perceraian gitu ya. Intinya kan berarti dia belum jodohnya juga kan, bukan jodohnya, itu memang sudah takdirnya gitu. Jadi ya gue percaya gitu bahwa jodoh itu Allah yang menentukan gitu, Tuhan yang menentukan, bukan kita gitu. Kalau aku lebih ke, aku percaya Tuhan kasih restu. Kasih restu, tapi aku bisa menentukan siapa jodohku. Kamu harus jodohku, makanya aku fokus gitu. Tapi yang jelas nih cowoknya, maksudnya dia juga membalas gitu loh. Misalnya kita pacaran nih, fokus sama satu orang saja, gak ada orang lain di dalamnya gitu, gak ada orang lain yang ngeganggu atau dia kan tetap jadi jodohku gitu. Aku percaya itu sih. Kan semuanya kan ilmu pikiran ya. Oke. Kita memikirkan itu apa yang kita pikirkan yang terjadi kalau gitu. Jadi apa yang ya menurut Mbak ya, apa yang Mbak pikirkan itu yang istilahnya akan Mbak fokuskan. Iya, karena kalau fokus sama satu orang, ya mungkin siapa tahu dengan seperti itu Tuhan akan mengasihani Mbak gitu. Oh ya udah deh, Nani sudah bekerja keras gitu, udah jodohin aja. atau Tuhan seperti ini ya. Ada orang nih setiap hari nih berdoa, setiap saat sholat 5 waktu ya Bu. Plus satu lagi sholat apa namanya? Sholat malam. Dia sebutin nama Mbak gitu setiap waktu gitu. Terus Tuhan bilang gitu, aduh capek banget aku dengerin doamu itu terus. Ya udah, dia aja lah jodohmu, dia aja jangan lama-lama gitu. Mumpung lagi corona begini, nikah lagi murah. Oke. Jadi intinya buat sister yang nanya tentang bahwa pernikahan
pernikahan itu mudah atau rumit gitu. Ya menurut aku nggak ada yang mudah di dunia ini gitu. Terlalu luas nggak sih jangkauannya? Iya gitu. Mungkin pertanyaan sister juga tentang pernikahan itu mungkin jalan menuju pernikahannya atau mungkin menjalani pernikahannya itu mudah atau rumit, banyak, universal sekali sih pembahasannya ya. Tapi intinya yang saya tangkap di sini sih, kalau misalkan mungkin kalau mau menikah ya memang harus siap mental. Harus siap mental biar nggak banyak tuntutan Iya, gitu. itu. Kamu bisa nih nerima seorang laki-laki dengan apa adanya dia, tapi ketika menikah kamu bisa jamin nggak kamu nggak menuntut apa-apa dari dia gitu. Atau sebaliknya, laki-laki juga seperti itu. Ketika dia menemukan perempuan dengan penampilan apa adanya, apa ketika nanti menikah dia bisa menerima itu? Misalnya diperkenalkan dengan teman-temannya atau keluarganya, semakin hari ceweknya semakin tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Apa dia siap untuk itu? Apa dia siap untuk menjaga mata dan hatinya? Gitu. Berarti kembali ke mental kan? Masalah rezeki itu akan mengikuti katanya. Ada yang namanya rezeki suami, ada yang namanya rezeki istri, dan ada juga rezeki anak gitu. Insya Allah. Iya. Oke. Itu aja kali ya. Ya itu aja kali ya, karena nggak berani komen juga karena Iya, kita nggak terlalu, di luar kuasa juga ternyata itu ya bahasannya. Yaitu tadi kalau misalkan kita bahas pernikahan ini panjang, terus nanti kita, aku lah nanti ya, aku bawa ke sini jadi narasumber, Opung juga lah dibawa ke sini. jangan Ya. lantar-lantar. Lantar-lantar. Oke, bahas selanjutnya itu aku baca tentang permintaan. Ada salah satu kita subscriber kita yang minta ngebahas tentang toxic relationship gitu. Menurut lo toxic itu apa sih? Toxic relationship itu ya sama artinya itu universal, banyak banget, banyak contoh yang menjadi istilahnya suatu hubungan yang menjadi toxic gitu. Istilahnya mungkin kalau kayak kamu cinta sepihak pun itu adalah toksik dari hubungan kamu sendiri gitu, dari diri kamu sendiri itu menjadi toksik gitu. Terus atau mungkin kamu memaksakan seseorang untuk mencintai kamu, ya itu juga toksik gitu. Apalagi kalau udah hubungannya sudah ada hubungan tapi main tangan, misalkan melakukan kekerasan, fisik ya? itu udah main fisik, itu udah benar-benar udah levelnya udah toksik banget itu kali. Tapi ya. bodohnya ada saja perempuan yang mau menikmati itu gitu loh, hanya karena takut ditinggalkan. Atau mungkin ya takut apa ya? Dia nggak menemukan laki-laki Iya, seperti itu lagi iya. gitu. Ya gitu. Iya, susah sih. Pernah nonton film ini nggak, Posesif? Pernah ya? Iya. Siapa sih, Adipati Dolken ya? Iya. Itu toksik ya, kalau menurut itu toksik. Toksik itu. Seru sih filmnya. Iya, kita banyak belajar dari film itu. Dia tuh menunjukkan seolah-olah tuh dia cinta banget sama perempuan, tapi di bawah sadarnya dia itu dia juga nyakitin gitu. Karena ya mungkin ya di pikirannya si cowok ini, karena dia udah terlalu cinta, ya cewek ini milik gue gitu seutuhnya gitu ya, apapun itu gitu. Iya kayak gitu. Tapi kan si ceweknya menikmati juga, nggak mau ditinggalin juga tadinya kan. Akhirnya itu kan dia sadar sendiri akhirnya kan. Kayak gitu sih toksik kalau menurutku. Tapi sudut pandangnya juga beda-beda ya Mbak. Ada yang dia bilang putus nyambung itu toksik. Ada yang 24 jam per 7 itu juga toksik. Ada yang selalu ada. Ya posesif itu tadi. Harus kayak ya 20. Cuma lu doang sama gua gitu. Nggak ada yang lain gitu. Iya. Jadi kayaknya kalau misalkan kayak istilahnya selogikanya kita gitu kan, selogikanya gue gitu kan, tentang hubungan, pernah ngalamin dengan titik toxic relationship itu tadi. Yang Mbak bilang tadi yang istilahnya putus nyambung. Ya. Menurut aku itu ya benar toxic relationship, karena udah tahu gitu kan kamu bakal terluka lagi gitu, bakal istilahnya dia bakal ngelakuin hal yang sama, kesalahan yang sama, mungkin kamu juga bakal ngelakuin kesalahan yang sama, tapi kamu nggak bisa keluar dari situ gitu, nggak bisa. Jadi ya udah, ketika dia minta maaf kamu maafin gitu, akhirnya diulangin lagi gitu. Jadi sebenarnya
kayak kita berdua pun mengalami hal itu kan Mbak. Banget gitu. Kalau gue iya, tapi gue menikmati gitu loh. Bahkan gue beranggapan terserah orang bilang ini toxic relationship, buat gue ini selagi gue menikmati itu bukan toxic. Kalian cuma bisa berkomentar ngejalanin aku, dan aku menikmati itu. Aku cinta banget sama ini cowok, aku sayang banget sama dia, pokoknya dia harus sama aku gitu, pokoknya dia harus jadi jodoh aku gitu. Tapi kenyataannya gue bikin kesimpulan seperti itu karena gue berpikir dia tuh cinta banget juga sama gue gitu. Dia ngelindungin gue, dia ngejagain gue, walaupun selingan itu semua kebun binatang. Semua kebun binatang. Atau tapi Mbak sadar kan kalau sebenarnya itu hubungan Mbak itu toksik banget kan? Manipulatif juga sih. Iya, makanya. Iya, tapi setelah dia ngomong seperti itu, dia sadar dia nyakitin, dia ngomong seperti ini, maafin aku ya, aku maafin kan? Aku maafin ya, hanya karena takut dia pergi gitu, hanya karena takut dia nyari yang lain yang bisa digituin. Tapi pada akhirnya aku bisa keluar dari hubungan itu bukan karena aku sadar itu toksik, tapi aku sadar gak ada gunanya aku ngejalan sama dia, toh ujung-ujungnya kamu itu gak bakal bisa sama aku gitu. Aku belajar berdiri sendiri istilahnya, yang belajar ngobatin luka sendiri, dan pada akhirnya dia yang datang kembali dan aku gak akan bisa menerima dia lagi gitu. Pokoknya intinya mungkin kita kadang kita sebenarnya nggak sadar dengan bahwa apa yang kita alami dalam hubungan itu sebenarnya adalah toxic relationship. Tapi terkadang ada di batas dimana kita sudah kayak ngerasa ada kesadaran sendiri, oh sebenarnya ini udah kayak racun banget loh gitu. Kayaknya nggak bener nih gitu. Tapi ya udah tetap aja dijalanin gitu. Dan itu tuh susah banget sih memang keluar dari hal yang seperti itu. Kan memang katanya orang yang paling susah dikasih omongan itu adalah orang yang jatuh cinta. Iya, gue udah pernah ngerasain jatuh cinta gak sih? Cinta pertama gue ya. Cinta pertama gue dulu waktu semester 3. Terus? Ya, semester 3 gue nggak bisa sama dia gara-gara. Berarti itu cinta pertama dong, bukan jatuh cinta. Tapi Jadi, Mbak, cinta pertama itu udah jatuh cinta belum? Udah jatuh cinta. Kadang bingung sih gue kalau misalkan ditanya kamu udah pernah jatuh cinta belum sih? Nggak tahu dah. Gue pernah jatuh cinta apa enggak? Tapi gue suka kadang suka, iya suka. Itu beda ya. Beda. Itu cinta pertama gue, dan patah hati pertama gue sih. Gitu. Patah hati terakhir gue yang Oke. Dan gue harap gak ada patah hati lagi ya. Oke, balik lagi ke toxic Mbak. Menurut Mbak, kalau untuk aku pribadi ya, gimana sih? Nggak tahu ya, ini pendapat orang masing-masing dan ini so taunya gue aja sih sebenarnya. Gimana caranya untuk sadar atau bahkan kita bisa keluar dari hubungan toksik itu sendiri? Menurut aku yang pertama ya, cintai diri kamu sendiri. Kamu harus mencintai diri kamu sendiri, kamu harus bisa bangga dengan diri kamu sendiri. Cari istilahnya fashion kamu sendiri, apa yang kamu sukai, supaya kamu bisa mencintai diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri, ya mudah-mudahan kamu akan sadar dan kamu nggak akan berada dalam hubungan yang namanya toxic itu tadi gitu. Karena ya istilahnya kamu, ya kalau kita cuman di dunia ini cuman sementara gitu, hidup sementara doang gitu. Gak usah lalu capek-capek ngabisin masa muda lu gitu hanya dengan tersakiti gitu. Jadi ya cintailah dirimu sendiri. Tapi gua bukan itu caranya waktu gua keluar dari hubungan. Gimana Mbak caranya? Gua mikirin ini komunikasi gua ini aktif banget setiap hari dengan dia. Ketika gue sudah mulai hari pertama ditinggalkan, otomatis gue kecarian dong, kecarian. Apa yang gue lakuin? Gue nangis. Cuma gue ingat kata-kata yang paling menyakitkan dari dia. Ternyata kesambung ke kesalahan yang lain. Ternyata banyak banget di kesalahan-kesalahan yang dia lakuin. Setelah itu gue sadar, oh berarti sebenarnya lu nggak cinta sama gue. Lu itu sebenarnya kesepian. Kebetulan ada gua gitu buat nutupin sepinya lu, walaupun sampai berbulan-bulan lamanya, sampai hampir setahun atau hampir berapa tahun gitu kan ya. Nah setelah itu
gue ikhlas. Berarti udah Kayak menganggap gue oke ini ngapain gue mau galau sama orang kaya. Nah kayak gitu ya, itu tadi mencintai diri, mencintai diri sendiri gitu. Ya udah gitu, ngomong aja lu depan kaca. Tapi enak loh, setelah kita keluar dari situ dan kita sudah ikhlas, dia menghubungi kita sudah biasa aja gitu. Ya biasa Hai, aja. halo, apa Biasa kabar? aja, udah kita balas aja WhatsApp-nya dia, ya udah dengan biasa saja gitu. Sampai dia minta untuk video call pun, gue masih bilang no, nggak mau. Dia sampai please boleh nggak aku video call sama kamu? Nggak boleh. Bangga banget gue jadi wanita, beneran bisa menolak, padahal dulu Cinta mati. cinta banget, cinta mati. Hei kamu, aku dulu cinta mati banget sama kamu, tapi cintanya sudah mati. Sekarang gue dengan gue yang baru sekarang gitu, hidup gue yang baru. Please nanti di-edit ya untuk Farida new brand sale. Gitu. Dan bangga sih sebenarnya, enak tahu sebenarnya itu jadi kayak plong. Dia kayak minta maaf, itu lebih kayak perempuan itu sebenarnya galau gara-gara kok laki-lakinya, kok kamu kayak bahagia banget putus dari gua gitu. Tapi ketika kita putus, kita yang bahagia, dia yang galau, itu kita juga agak sedikit tenang. Oh berarti lu mikirin kesalahan-kesalahan yang sudah lu buat selama ini gitu. Dia minta maaf dan gua memaafkan. Lu ngarep-ngarep blokir lu nggak dibuka, gue blokir. Maaf nih ya, bukannya apa-apa, karena memang sudah tidak ada lagi yang perlu diomongin gitu. Iya, jadi memang harus apa ya, punya ya tekad juga sih sebenarnya, harus berani bahwa ya kamu itu orang yang paling berharga gitu. Jadi ketika kamu nggak usah takut lah kalau misalkan istilahnya dia pergi, nggak akan ada lagi yang suka sama kamu. Nggak usah takut kalau misalkan dia pergi, nggak akan ada lagi yang cinta sama kamu, nggak ada itu. Pokoknya selama kamu masih hidup di dunia ini, kamu pasti bakal banyak menemukan kemungkinan itu. Iya sih, bijak ya kita. Ya luar biasa, pintar sekali saya. Tapi sebenarnya menceritakan diri sendiri Hai itu, Sultan Arab. menceritakan diri sendiri itu lebih baik karena lebih plong ngomongnya, ceritanya daripada ngomongin pengalaman orang lain. Iya, karena ya cintai dirimu sendiri. Minum Yakult tiap hari. Oke, apalagi sih sebenarnya yang harus kita bahas? Tapi ini terlalu luas ya. Lu juga belum pernah ngerasain. Lu bilang tadi lu belum pernah ngerasain yang namanya LDR. Benar nggak sih? Lu belum pernah ya? Iya, orang Sultan Arab nih LDR ini. Sultan White kali ya? Iya meren. Oke, LDR ya. Sebenarnya apa sih Mbak LDR itu? Gimana sih hubungan LDR itu? LDR adalah pemancing untuk toxic relationship. Yakin deh. Ya itu mungkin salah satu karena menurut aku timbul di situ rasa ketidakpercayaan masing-masing gitu ya. Karena ya istilahnya inti dari LDR belepotan Bu. Inti dari LDR mungkin yaitu saling percaya kan sebenarnya. Ketika kamu memutuskan untuk pacaran jarak jauh itu atau LDR itu, ya kamu percaya sama pacar kamu di sana, kamu ya dia juga harus percaya sama kita di sini gitu. Tapi meyakinkan orang? Tapi meyakinkan orang itu kan nggak segampang kita membalikan telapak tangan twing gitu kan. Jadi kalau untuk aku pribadi ya Mbak, ketika menjalani hubungan LDR yang istilahnya emang udah serius banget, kayaknya nggak bisa kalau aku. Tapi kalau misalkan hubungannya hanya sebatas kayak ya sudah gitu, istilahnya kita hanya ketertarikan satu sama lain, terus kayaknya masih belum mengarah kemana-mana gitu, ya mungkin ya fun aja sih, karena kan ya udah jalanin aja LDR-nya, toh kita juga kayak menganggap mungkin ya udah lu juga mungkin di sana punya pacar ya, atau mungkin punya teman yang lain, gue juga punya teman yang lain, tapi kita berhubungan gitu, itu tuh udah termasuk hubungan LDR gak sih? Lebih ke toxic sih. Kalau kata aku nggak suka tahu hubungan kayak gitu.
Aku tuh maunya tuh kalau LDR tuh ya udah saling percaya, tapi komunikasi tuh tetap Ya memang lah. prioritas, udah nggak ada yang lain. Itu maksud gua. Ya kamu yang di sana. Dan jangan apa namanya, dan aku nggak pernah main-main dengan yang namanya perasaan, Iya, ngapain? dengan yang namanya hubungan ya, nggak pernah main-main ya. Mm-mm. Ya gitu lah. Intinya guys, kalau untuk LDR itu tuh susah karena kita kan di sini ngebahasnya bener-bener yang apa yang kayak kita alamin gitu ya, kita berdua alamin. Terus kayak ya bener-bener apa yang kita lihat itu terkadang kayak takut salah ngomong karena terkadang apa yang kita lihat itu belum tentu itu yang sebenarnya terjadi gitu kan. Jadi kalau misalkan intinya kalau LDR, pokoknya kalau gue sendiri gue nggak bisa ngejalan hubungan LDR itu. Tapi kalau misalkan cuman kayak ketertarikan satu sama lain, istilahnya kita mungkin ya apa sih kencan lewat aplikasi itu Dating. tadi. Iya, aplikasi dating itu kan sebenarnya LDR juga kan, jauh kan, nggak ketemu gitu. Virtual Yang kita bahas minggu kemarin ya gitu. Ya mungkin bisa-bisa aja ya gitu. bisa mbak, itu bisa banget. Samperin dulu sekali, abis itu LDR gitu. Iya. Pokoknya LDR itu intinya saling percaya, itu aja sih. Kamu tuh Siapin harus- aja mentalmu sih. Iya. Karena kalau LDR itu akan lebih banyak berantemnya sih. Iya. Apalagi kalau komunikasinya nggak benar ya. Apalagi pacarannya udah bukan beda kota lagi ya, beda negeri. Itu aduh, hubungannya udah sangat luar biasa, itu beda jam segala macam kan. Iya ya. Dia baru bangun, kamu udah tidur ya. Iya. Oke. Kayaknya pembahasan kita jangan terlalu jauh juga. Takutnya penonton kita terlalu menikmati. Nanti kita habis pembahasan di dua video lagi ya. Oke. Mbak, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman? Buat teman-teman apa ya? Ya mungkin kira-kira kalau aku sendiri sih tadi ya, mungkin dari 3 inti ini yang paling aku pahami ya kayak tentang pernikahan, toksik dan LDR. Mungkin dari 3 pembahasan ini mungkin aku ingin ke toksiknya aja ya yang tadi, karena jujur aku memang pernah sekali mengalami yang namanya toxic relationship itu. Intinya benar, aku berusaha temukan passionmu. Kamu harus menemukan apa yang kamu sukai. Kamu harus mencari kegiatan kamu sendiri. Kamu harus bisa mencintai diri kamu sendiri. Kamu harus bangga dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah berada di fase itu, kamu nggak akan yang namanya terjerat dalam toxic relationship itu tadi. Temukan passionmu. Kalau aku tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Iya. Sudah tiga-tiganya. Tapi lebih ke toxic sih sebenarnya. Apapun itu, kalau dari aku ya, ketika kamu memilih untuk menikah dengan orang lain, ya kamu harus kenali dirimu sendiri, kamu harus kenali tipemu sendiri. Jangan menerima orang itu dengan sembarangan masuk ke dalam hidupmu, dan pada akhirnya nanti kamu karena cinta, kamu nggak lihat nih latar belakang si laki-laki, dan yang bahayanya kamu nggak tahu dia itu sebenarnya cinta apa nggak sama kamu gitu loh. Itu sih kalau dari aku. Dan berhati-hati ya. Hati-hati di jalan ya teman-teman. Pokoknya juga yang lagi nonton lagi di mobil gitu kan, nonton lagi naik ojek juga. Enggak, lagi nonton dia lagi sama pacarnya. Dia pelototin pacarnya kan. Kamu toksik nggak? Kamu ini nggak manipulatif nggak? Kamu manipulatif gitu. Jadi ya udahlah ya. Cuma itu mungkin pembahasan dari kami hari ini. Terima kasih sudah menonton video-video kami. Terima kasih juga sudah mendukung kami. Terima kasih sudah like, comment, subscribe, dan share YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Salam Dadah. sejahtera. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kami biar kami makin semangat lagi membuat video terbaru. Terima kasih.